Ngomong-ngomong soal kuliner, Betawi punya puluhan jenis kuliner. Dari yang tradisi sampai yang kekinian semua ada. Mulai dari nasi uduk, gado-gado, asinan, pecak lele, sampai ke gabus pucung. Jenis kue-kueannya juga ngedabrek. Mulai dari kerak telur, getuk lindri, kue rangi, roti buaya, kue cucur, putu mayang, sampai ke dodol Betawi. Akan halnya dodol Betawi ini termasuk jenis kuliner tradisi yang menjadi ciri khas Betawi dalam menyambut Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Seminggu atau 2 minggu sebelum Lebaran tiba, masyarakat Betawi secara sambatan atau saling membantu rame-rame ngaduk dodol. Kuliner dodol Betawi yang dihidangkan pada hari Lebaran ini diolah dari tepung ketan, santan kelapa, dan gula Jawa. Laki-laki bertugas mengupas kelapa dan mengaduk bubur tepung yang sudah mengental sampai masak dan berminyak. Sedangkan ibu-ibu yang menyiapkan bahan-bahan seperti menumbuk beras, ketan untuk membuat tepung. Ngaduk dodol atau proses pembuatan dodol ini kelihatannya gampang dan sederhana, tapi sebenarnya sangat menguras tenaga. Sebab dodol tersebut harus terus diaduk, tidak boleh berhenti. Bila tidak diaduk-aduk akan mengeras. Untuk itulah kerjasama dan gotong royong diperlukan, agar dodol tersebut jadi seperti yang diharapkan. Setelah dodol sudah dianggap matang, didiamkan dulu beberapa saat. Kemudian dikemas ke dalam plastik putih bening, daun pisang atau kertas warna-warni, dengan panjang kira-kira 20-30 cm. Lalu disimpan minimal 2 hari lamanya, barulah dodol bisa dinikmati. Di Betawi ada semacam pemeo, Lebaran gak afdol kalau gak ada dodol. Dodol telah menjadi makanan khas yang biasanya tersedia di rumah-rumah saat hari raya Lebaran. Dodol adalah bawaan wajib bagi orang yang lebih muda ketika mengunjungi kerabatnya yang lebih tua. Ketika mereka saling bersilaturahmi seusai sholat Id, dodol Betawi memiliki warna coklat kehitaman. Dodol Cina, dodol Garut, maupun panganan berupa dodol lainnya yang banyak diproduksi di beberapa daerah di tanah air. Rasa manis dan aroma kelapa sangat terasa di lidah. Keistimewaan lain dodol ini adalah daya tahan lamanya. Walaupun disimpan lebih dari 1 bulan, rasanya tetap enak. Sebagai makanan ringan yang terbuat dari bahan dasar gula Jawa, tepung ketan dan santan ditambah beberapa bahan lain yang membuatnya menjadi unik. Dodol mempunyai bentuk fisik yang tergolong berbeda satu sama lain. Misalnya saja dodol Betawi, dodol Garut, dodol Jenang, kue keranjang, dan beberapa jenis dodol yang khas menurut daerah produksi masing-masing. Di zaman yang semakin modern ini, panganan dodol masih cukup eksis dan laris. Dodol sendiri sangat mudah untuk dibuat dan dimodifikasi. Jika Anda coba membuatnya sendiri, Anda bisa menambahkan bahan-bahan lain seperti durian, nangka, cempedak, dan lain-lain. Bila Anda tertarik ingin mencoba, dodol banyak dijual di gerai-gerai makanan. Dan kalau ingin coba-coba membuatnya, berikut ini adalah cara sederhana membuat dodol yang disajikan oleh laman artikel mesinmakanan.wordpress.com. Perhatikan baik-baik. 1. Siapkan bahan-bahan. 1 kilo tepung ketan, 100 gram tepung beras, 2 kg gula merah kualitas baik kemudian sisir halus, 500 gram gula pasir kualitas baik, 2 liter santan kelapa kental, 2 liter santan kelapa encer, setengah sendok makan garam halus, 2 lembar daun pandan ukuran 20 cm kemudian ikat simpul. 2. Cara pembuatan. Langkah awal yang harus Anda lakukan adalah menyiapkan bahan dan mengolahnya hingga menjadi adonan. Mula-mula, siapkan wajan berukuran besar atau paling besar. Langkah kedua, masukkan santan kental, gula merah, gula pasir, dan daun pandan. Setelah itu, masukkan garam, lalu rebus hingga mendidih. Cara yang ketiga, setelah rebusan bahan-bahan mendidih, angkat dan diamkan santan dengan api kecil lalu buang daun pandannya. Yang keempat, siapkan wadah atau baskom kecil kemudian campurkan santan encer,
tepung ketan, serta tepung beras lalu aduk hingga rata. Cara yang kelima, setelah rata, sekarang masukkan larutan tepung ke dalam santan kental yang selesai direbus. Aduk perlahan hingga adonan mengental dan matang. Hal yang paling khas dari pembuatan dodol adalah teknik pengadukan. Anda harus melakukan pengadukan terus-menerus hingga adonan menjadi kenyal dan matang. Pada sesi pengadukan ini, Anda bisa mengaduk adonan secara manual dengan menggunakan sendok kayu berukuran besar. Namun jika Anda ingin hasil yang cepat dan merata, disarankan Anda menggunakan mesin pengaduk dodol modern yang bisa disetel secara otomatis. Selanjutnya, setelah adonan berubah menjadi lebih kental dan agak kenyal, pindahkan adonan ke wadah yang telah dialasi daun pisang. Dan terakhir, dinginkan adonan yang telah dicetak selama beberapa jam dan dodol pun siap untuk dinikmati. Silakan mencoba, gampang kan?